Langit Jakarta malam itu kelabu, mendung menggantung seolah menjadi pertanda buruk. Di sebuah gang sempit di bilangan Jakarta Selatan, suasana terasa sunyi. Lampu jalan redup, nyaris tak mampu menembus gelap. Warga setempat tahu, malam seperti ini bukan waktu yang tepat untuk keluar rumah. Kisah lama yang sering terdengar kembali menghantui mereka, tentang seorang wanita tua, berjubah lusuh, membawa gayung dan kain kafan, yang konon menjadi pertanda maut bagi siapa saja yang berpapasan dengannya. Legenda nenek gayung sudah menjadi cerita urban sejak bertahun-tahun lalu. Dikisahkan, sosok ini muncul tanpa suara, hanya terdengar langkahnya yang pelan dan berirama seperti detik jam kematian. Ia tak pernah berbicara, hanya memandang dengan mata kosong yang menembus jiwa. Jika kau cukup sial untuk bertemu dengannya, keesokan harinya namamu akan muncul di obituari. Anehnya, tak ada yang tahu pasti dari mana cerita ini bermula. Sebagian bilang itu adalah arwah penasaran seorang dukun tua yang dibunuh dengan keji di masa lalu. Yang lain percaya ia adalah penunggu gaib kota yang menjaga batas antara dunia nyata dan akhirat. Cerita dimulai dengan Arman, seorang pemuda yang baru saja pindah ke gang itu. Arman adalah tipe orang yang tidak percaya pada hal-hal mistis. Baginya, kisah nenek gayung hanyalah taktik orang tua untuk menakut-nakuti anak-anak agar pulang sebelum malam tiba. Namun, keyakinannya mulai goyah sejak malam pertama ia tinggal di rumah kontrakan kecilnya. Saat itu, pukul 2 dini hari, ia terbangun karena suara gemericik air. Awalnya ia mengira ada pipa bocor. Namun saat ia memeriksa dapur, semuanya kering. Ia kembali ke kamar, tetapi suara itu terus terdengar. Kali ini lebih jelas, seperti seseorang sedang menyiram air dengan gayung tepat di luar jendela kamarnya. Rasa penasaran mengalahkan ketakutan. Dengan langkah pelan, Arman mendekati jendela dan mengintip keluar. Di bawah cahaya bulan yang redup, ia melihat seorang wanita tua berdiri memunggunginya. Rambutnya putih, panjang, dan acak-acakan, sementara tubuhnya dibalut kain lusuh yang tampak seperti kain kafan. Wanita itu berdiri mematung sambil memegang gayung yang meneteskan air. Detak jantung Arman berdegup kencang. Ia mencoba membangunkan keberaniannya untuk menyapa. Tetapi sebelum kata apapun keluar dari mulutnya, wanita itu perlahan menoleh. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan bibirnya bergerak seolah-olah hendak mengucapkan sesuatu. "Jangan lari." Suara itu terdengar seperti bisikan dingin yang langsung menusuk relung hati Arman. Tanpa berpikir panjang, ia mundur dengan panik dan menutup jendela rapat-rapat. Namun, ketika ia berbalik, sosok wanita itu sudah berdiri di dalam kamarnya, tak lebih dari 1 langkah darinya. Arman terpaku, tubuhnya kaku seperti dihantam petir. Nenek itu mengangkat gayung perlahan, meneteskan air dingin yang berbau anyir ke lantai. Saat air itu menyentuh kaki Arman, tubuhnya langsung terasa berat, seolah-olah seluruh energi hidupnya terserap keluar. Dalam bisikan terakhir sebelum semuanya gelap, ia mendengar wanita itu berkata, "Waktumu sudah tiba." Keesokan paginya, warga gang menemukan Arman tak bernyawa di kamarnya. Wajahnya penuh ketakutan, dengan tangan mencengkeram dadanya seolah ia mati tercekik. Tak ada tanda-tanda kekerasan, hanya genangan air yang berbau aneh memenuhi lantai. Warga bergidik, tahu persis apa yang telah terjadi, tetapi memilih bungkam. Satu aturan tak tertulis di gang itu, jangan pernah berbicara tentang nenek gayung terlalu keras, atau kau akan menjadi korban berikutnya. Malam itu, cerita mulai menyebar lagi, tetapi kali ini lebih mengerikan. Beberapa orang melaporkan mendengar langkah pelan di gang-gang gelap, irama gayung yang meneteskan air semakin sering terdengar. Beberapa saksi bahkan mengaku melihat sosok wanita tua itu melintas di depan rumah mereka, membawa kain kafan yang terkadang tercium bau busuk seperti kematian. Pak Rahmat, seorang sesepuh di gang itu, akhirnya membuka mulut setelah bertahun-tahun bungkam. Ia mengisahkan asal-usul legenda ini. Konon, nenek gayung adalah seorang wanita yang semasa hidupnya dikenal sebagai penjaga tradisi kematian. Ia memandikan jenazah, membungkus kain kafan, dan mengantar mereka ke peristirahatan terakhir. Namun, sebuah insiden tragis terjadi. Suatu malam, ia dipanggil untuk memandikan jenazah seorang pemuda yang ternyata masih hidup. Kesalahan fatal itu membuatnya dibunuh oleh keluarga pemuda tersebut. Sejak saat itu, arwahnya bergentayangan, mencari korban untuk menyelesaikan ritual yang tak pernah rampung. Arman hanyalah permulaan.
Seiring berjalannya waktu, ketakutan mulai menjalar di gang itu. Warga satu persatu mulai melihat tanda-tanda kehadiran Nenek Gayung. Air yang muncul dari tempat tak terduga, bau anyir yang memenuhi rumah tanpa sebab, hingga suara langkah pelan di tengah malam yang berhenti tepat di depan pintu mereka. Dan setiap kali itu terjadi, korban baru muncul, dengan wajah pucat penuh ketakutan. Cerita ini memuncak ketika seorang anak kecil, Dani, tanpa sengaja membawa kain kafan yang ia temukan di dekat tong sampah. Malam itu, suara tangisan menggema di seluruh gang, memanggil nama Dani berulang-ulang. Orang tuanya panik, mencoba melindungi anak mereka, tetapi tidak ada yang bisa menghentikan apa yang sudah dimulai. Kini, teror Nenek Gayung tidak hanya mengancam satu keluarga, tetapi seluruh komunitas. Apakah ada yang bisa menghentikan kutukan ini? Ataukah gang tersebut akan menjadi tempat kematian bagi siapa saja yang tinggal di sana? Hanya waktu yang akan menjawab. Tetapi satu hal pasti, Nenek Gayung masih berkeliaran, mencari jiwa-jiwa baru untuk menuntaskan ritualnya yang tak pernah selesai. Malam berikutnya, suasana gang semakin mencekam. Warga yang biasanya duduk di teras rumah kini, lebih memilih mengunci pintu rapat-rapat. Hanya suara jangkrik dan sesekali desiran angin yang terdengar. Namun, ketenangan itu sesungguhnya hanyalah kedok. Ketakutan mengintai setiap sudut, menghantui pikiran warga. Semua tahu, Nenek Gayung belum selesai. Ia selalu kembali, dan kali ini, targetnya lebih jelas. Dani, bocah kecil yang tanpa sengaja membawa kain kafan itu, menjadi pusat perhatian. Ibunya, Bu Santi, tidak bisa tidur sejak insiden malam sebelumnya. Ia terus mendekap Dani di kamarnya, memastikan anak itu selalu dalam pelukannya. Namun, di tengah malam, sesuatu terjadi. Dani terbangun tiba-tiba, matanya kosong, dan tanpa sepatah kata, ia turun dari tempat tidur. Bu Santi yang awalnya tertidur lelap segera terbangun saat mendengar suara langkah kaki kecil Dani. "Dani, kamu mau kemana?" "Nak," panggil Bu Santi dengan suara bergetar. Namun Dani tidak menjawab. Bocah itu terus berjalan, menuju pintu depan. Bu Santi buru-buru mengejarnya, tetapi pintu sudah terbuka sebelum ia sempat menghentikan Dani. Di luar, jalan gang yang gelap tampak lebih menyeramkan dari biasanya. Kabut tipis menyelimuti tanah, menciptakan suasana yang dingin dan tak wajar. Di tengah gang, sosok Nenek Gayung sudah berdiri. Rambutnya menjuntai hingga hampir menyentuh tanah, dan di tangannya, kain kafan yang sama yang Dani bawa kemarin melambai-lambai seperti tertiup angin. Gayung di tangannya terlihat menghitam, dan air yang menetes darinya menciptakan genangan yang tampak seperti darah. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatap Dani dengan mata kosong yang memancarkan aura kematian. "Dani!" teriak Bu Santi, mencoba menarik anaknya kembali. Namun tubuh Dani terasa kaku seperti patung. Matanya terpaku pada sosok Nenek Gayung. Bu Santi jatuh berlutut, menangis, memohon agar Dani dilepaskan. Tapi Nenek Gayung hanya tersenyum tipis. Senyum yang lebih menyerupai garis luka di wajahnya. Ia mengangkat Gayung perlahan, dan sebelum Bu Santi sempat melakukan apa-apa, ia mencipratkan air ke arah Dani. Seketika, tubuh Dani tersentak, matanya berputar, dan ia jatuh ke tanah tanpa nyawa. Jeritan Bu Santi membelah malam, memecahkan keheningan gang. Warga yang ketakutan hanya bisa mengintip dari balik jendela. Tak ada satupun yang berani keluar untuk membantu. Mereka tahu, jika berani mendekat, nasib mereka bisa saja berakhir seperti Dani. Namun, di tengah keputusasaan, seorang pria tua yang telah lama mengasingkan diri dari warga, Pak Jaya, muncul dari rumahnya. Ia membawa sesuatu di tangannya, seikat daun kelor dan kendi tanah liat yang berisi air kembang. Pak Jaya adalah mantan penjaga makam yang dianggap tahu banyak tentang hal-hal gaib. Tetapi karena sikapnya yang pendiam, ia jarang berinteraksi dengan orang lain. Kini, ia berjalan mendekati Bu Santi dengan langkah mantap. "Nenek Gayung tidak bisa dihentikan dengan kekuatan biasa," kata Pak Jaya dengan suara pelan namun tegas. "Ia adalah penunggu batas, dan hanya satu cara untuk menghentikannya, mengembalikan apa yang menjadi miliknya." Pak Jaya meminta kain kafan yang dipegang Nenek Gayung. Namun, sosok itu tidak menyerah begitu saja. Ia menatap Pak Jaya dengan amarah, tubuhnya bergetar, dan suara cekikikan mengerikan keluar dari mulutnya. Tanpa peringatan, ia bergerak cepat ke arah Pak Jaya. Gayungnya terayun ke depan,
mencoba menyiramkan air mautnya. Namun Pak Jaya lebih sigap. Ia mencipratkan air kembang dari kendi ke arah Nenek Gayung. Air itu mengenai tubuh sosok tersebut, menciptakan suara mendesis seperti daging yang terbakar. Nenek Gayung berteriak. Suara melengkingnya membuat seluruh gang bergetar. Namun ia tidak menyerah. Tubuhnya mulai memanjang, berubah menjadi bayangan hitam besar yang melayang di atas tanah. Dari mulutnya, keluar suara-suara menyerupai rintihan banyak jiwa, membuat udara sekitar semakin dingin dan mencekik. Pak Jaya tetap tenang. Ia mulai melantunkan doa dalam bahasa Jawa kuno, memohon perlindungan dari leluhur dan kekuatan alam. Sementara itu, Bu Santi hanya bisa menangis di samping tubuh Dani, yang kini terlihat semakin pucat. Beberapa warga yang mulai berani keluar dari rumah mendekat dengan hati-hati, membawa lilin dan sesajen. Mereka tahu, ritual ini membutuhkan banyak energi spiritual untuk melawan sosok sekuat Nenek Gayung. Pertarungan itu berlangsung hingga dini hari. Setiap kali Pak Jaya menyiramkan air kembang, bayangan Nenek Gayung tampak melemah. Namun, setiap kali ia terlihat akan menghilang, ia kembali dengan kekuatan yang lebih mengerikan. Suara-suara di gang semakin kacau, bau busuk semakin menyengat, dan warga mulai merasa putus asa. Namun, saat fajar mulai menyingsing, Nenek Gayung tiba-tiba berhenti bergerak. Tubuh bayangannya memudar perlahan, kembali ke wujud semula sebagai wanita tua dengan kain kafan. Ia menatap Pak Jaya dengan mata penuh amarah, tetapi juga kepasrahan. Dengan suara yang lebih menyerupai bisikan angin, ia berkata, "Aku hanya mencari kedamaian." Pak Jaya mengangguk. Ia mengerti apa yang dimaksud. Dengan hati-hati, ia mengambil kain kafan dari tangan Nenek Gayung dan membungkusnya dengan daun kelor. "Kedamaianmu akan kembali. Pergilah dengan tenang," katanya. Nenek Gayung tersenyum tipis sebelum tubuhnya berubah menjadi kabut tipis dan menghilang bersama hembusan angin pagi. Suasana gang kembali hening, tetapi semua yang ada di sana tahu bahwa teror itu belum sepenuhnya selesai. Mereka harus menjaga keseimbangan antara dunia mereka dan dunia gaib, agar kejadian ini tidak terulang kembali. Namun, di tengah lega yang mulai terasa, seseorang menemukan sesuatu yang mengerikan di ujung gang. Sebuah gayung baru, masih basah, tergeletak di atas tanah, seolah menunggu pemilik barunya.